Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberadaan kita dan kesungguhan kita mendatangi majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk masuki surganya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya surga. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian berbahagia, pada kesempatan ini sebagaimana yang telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, untuk kitab Al-Kabair yang membahas tentang dosa-dosa besar telah kita selesaikan dan telah kita cukupkan. Walaupun masih banyak kitab-kitab yang menyinggung tentang dosa-dosa besar tersebut, namun kita akan membahas satu kitab yang telah kita sebutkan pekan yang lalu, yakni kitab Syarah Kitab Tauhid, penjelasan tentang kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini jamaah sekalian, kami merasa sangat penting kitab ini kita untuk kaji. Jamaah sekalian berbahagia, kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dengan kitab ini jamaah sekalian, kita akan mengetahui, membongkar tuduhan-tuduhan yang telah disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar, karena mungkin mereka belum membaca kitab beliau sendiri. Sampai-sampai jamaah sekalian, ada yang mungkin kisah ini pernah kita dapatkan, ada ulama Hindia, ya, di tiap majelisnya, sebelum menutup majelisnya atau mungkin di muqaddimahnya, beliau ya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada setiap majelisnya. Ya, beliau melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada setiap majelisnya. Namun pada suatu hari ada salah seorang murid beliau yang membawakan kitab Tauhid ini dengan merobek sampulnya sehingga tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab ini pun disodorkan kepada seorang ulama tersebut yang tiap hari dan tiap majelisnya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian setelah beliau membaca kitab Tauhid ini, maka beliau pun mengatakan, ya, baru pertama kali saya melihat kitab yang membicarakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat bagus dan sangat indah, sangat sistematis, dikarenakan ya setiap dibahas pasti menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti disandarkan dengan ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi
wasallam atau riwayat dari para sahabat. Maka beliau pun mengatakan, siapakah penulis kitab ini? Ya, siapakah penulis kitab ini? Dan murid pun mengambil sobekannya dan mengatakan, lihatlah Syekh, inilah penulis kitabnya yang tiap majelis engkau melaknatnya. Ya, maka pada saat itu pun Syekh tersebut taubat. Ya, dan pada setiap majelis beliau mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini disebabkan kenapa jemaah sekalian? Karena terkadang kita mendapatkan tuduhan-tuduhan kepada seseorang atau suatu kelompok tertentu, ya padahal itu hanya tuduhan belaka, dan kita pun terkadang memakan dengan mentah saja dan tanpa tabayun, dan tanpa melihat, dan tanpa mungkin membaca kitab orang tersebut atau hadir di majelis orang tersebut. Inilah pentingnya kita harus ya berhati-hati di dalam mendapatkan berita-berita, baik itu doktrin dan sebagainya, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang, dan na'udzubillahi min dzalik, kalau sampai memponis dengan ponis-ponis yang tidak pantas dan tidak layak diponiskan kepada orang tersebut atau kelompok tertentu, kecuali tentunya yang telah disepakati oleh para ulama kita tentang kesesatannya. Jamaah sekalian berbahagia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab secara ringkas jamaah sekalian, beliau disebutkan di zaman beliau itu jamaah sekalian, beliau berada di zaman penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kesyirikan, sampai-sampai wanita hamil di saat hamil besar mendatangi suatu pohon untuk meminta di sana agar dipermudahkan persalinannya dan sebagainya yang berkenaan dengan yang meminta manfaat. Dan begitu banyak kuburan-kuburan yang ditinggikan dan manusia meminta-minta di kuburan tersebut di zaman beliau rahimahullah, sehingga ya pantaslah kita begitu banyak dapatkan ya orang-orang yang terganggu dengan dakwah beliau, ya menyematkan dengan tuduhan-tuduhan yang tak pantas dan keji, dengan Wahabi dan sebagainya, ya sehingga orang takut untuk yang mendekat atau membaca kitab beliau rahimahullah taala. Dan dengan ba'da taufik minallah subhanahu wa taala, kemudian usaha beliau lah, karena di zaman beliau jamaah sekalian, di saat khilafah Utsmaniyah sudah mulai melemah, bangsa Arab sudah mulai terbagi-bagi, ya terpecah belah pada saat itu. Maka beliau pun menawarkan dakwanya ke beberapa raja-raja kecil yang menguasai beberapa tempat atau daerah tertentu, ya dakwanya ditolak, dan akhirnya yang menerimanya adalah dari kalangan ya raja kerajaan Muhammad bin Saud rahimahullah. Maka dengan kerjasama inilah, karena beliau membutuhkan payung untuk berdakwah, beliau membutuhkan untuk payung untuk mendakwakan, ya agar dakwanya itu lancar diterima. Maka pada satu cerita jamaah sekalian, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ketika berada pada kawasan kerajaan atau daerah Muhammad bin Saud tersebut, terlihat begitu banyak orang yang mendatangi kajiannya. Ya, makanya istri daripada raja tersebut yang mengatakan, ada baiknya kalau kita ya mendengarkan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka Muhammad bin Saud mengatakan, panggilkan kepada saya Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk datang ke tempat saya. Maka istrinya pun mengatakan, istri yang soleha, wala nuzakki Allah ahada. Di antara ciri-cirinya, ya istri yang soleh seperti itu, dia mengatakan ilmu itu didatangi. Maka dengan tawadunya Muhammad bin Saud ini, seorang raja mendatangi majelisnya Syekh. Ya, awalnya kan beliau minta agar didatangkan Syekh tersebut, namun istrinya mengatakan, wahai suamiku, ilmu itu didatangi. Maka beliau pun mendatangi majelis Syekh, dan dari situlah atau mungkin pada suatu saat ya mereka berdua bersepakat
untuk mengusung dakwah tauhid ini. Dan dari sinilah jemaah sekalian kerjasama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dan Muhammad bin Saud. Di sinilah cikal bakal akan terbentuknya apa? Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia. Di sinilah cikal bakalnya jemaah sekalian. Oleh karena itu kita sering mendengar Saudi itu Wahabi dan begini dan begitu, menakut-nakutkan kepada orang. Iya, padahal kalau kita di sana aman-aman saja. Kita tidak dikejar-kejar, kita tidak dibunuh. Iya, seakan-akan itu dakwah Saudi di sana atau pemahamannya di sana apa? Itu bisa membunuh orang, teroris dan sebagainya. Padahal kita di sana aman-aman saja, alhamdulillah. Dan kita bahkan bisa menunaikan ibadah umrah dan haji dengan aman-aman saja, alhamdulillah. Ini secara sepintas jamaah sekalian tentang riwayat atau kisah biografi tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Dan dengan kitab inilah insyaallah kalau orang betul-betul membaca dengan saksama, mereka akan sadar bahwasanya betul-betul akidah yang dibawa oleh beliau adalah akidah yang benar, berlandaskan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita ini kitab begitu banyak jamaah sekalian para ulama yang datang setelah beliau yang membahas atau mensyarah, menjelaskan isi kitab beliau, yaitu kitab tauhid ini. Makanya dikatakan syarah kitab tauhid, penjelasan tentang kitab tauhid. Di antaranya adalah kitab yang dibukukan oleh para murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sebenarnya kitab ini jemaah sekalian, sebagaimana yang kami dapatkan bahwasanya kitab ini merupakan kitab hasil daripada ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi ceramahnya beliau yang ditulis. Ceramahnya kemudian ditulis kemudian dibukukan. Begitu banyak ceramah-ceramah beliau rahimahullah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dibukukan. Di antaranya adalah salah satunya adalah kitab ini, kitab syarah kitab tauhid. Syarah kitab tauhid diberi judul dengan Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Al-Qaulul Mufid, perkataan yang berfaedah terhadap kitab tauhid. Ini salah satu di antara syarahnya. Begitu banyak lagi syarah-syarah tentang kitab tauhid. Mungkin kita tidak akan mengambil semuanya dari syarah beliau karena terlalu panjang. Mungkin kita akan mengambil juga nanti dari kitab yang lain, syarahnya agak ringkas, yang sesuai dengan bagi orang-orang yang baru belajar, supaya tidak terlalu menjurus kepada istilah-istilah yang mungkin kita belum bisa memahami dengan baik, apalagi berhubungan dengan istilah-istilah bahasa Arab. Sehingga kita akan mencukupkan dengan apa yang beliau sebutkan yang cocok untuk kalangan orang yang belum mengetahui bahasa Arab dengan baik. Bukan berarti kami lebih tahu bahasa Arab jamaah sekalian, tidak. Namun kita sesuaikan dengan kapasitas pengetahuan dan kebutuhan kita. Di sini beliau menyebutkan kitab itu jamaah sekalian dalam bahasa Arab, kitab artinya maktubun. Kitab artinya maktubun bil qalam, sesuatu yang tertulis dengan pena. Ini asal arti daripada kitab. Kitab bimakna maktubun ay maktubun bil qalam atau bimakna majmu' min qaulihim. Kitab adalah sesuatu yang tercatat atau kumpulan-kumpulan perkataan kemudian dituliskan. Ini secara bahasa. Kemudian jemaah sekalian, adapun makna at-tauhid, karena kita bahas adalah kitabut tauhid, kitab yang membicarakan tentang tauhid. Apa itu tauhid jemaah sekalian? Dari asal kata wahid. Wahid artinya apa? Satu. Kalau jadi tauhid dari asal kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahad artinya menjadikan satu.
meyakini satu, menjadikan satu-satunya. Amma tauhid fil lugha masdar wahada syai' idza ja'ala wahidan. Dari asal kata wahada, menjadikan satu-satunya. Idza ja'alahu wahidan, jikalau dia menjadikan satu-satunya. Wa fi syara', adapun secara syariat atau secara istilah, maka tauhid artinya jamaah sekalian ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyah wa asma wal asma was sifat. Tauhid artinya adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah, yang menjadikan Allah satu-satunya yang kita yakini pada kekhususan Allah Subhanahu wa taala dari segi rububiyahnya, dari segi uluhiyahnya, dan dari segi asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan ya secara ringkas tentang penjelasan tiga jenis tauhid ini jamaah sekalian. Asalnya jamaah sekalian, pembagian tauhid ini tidaklah dibagi oleh para ulama kita kecuali hanya sekedar untuk mempermudah memahami. Untuk mempermudah memahami tauhid itu sendiri. Ya, tidak sebagaimana yang disangkakan bahwasanya kita ini orang yang tersesat karena membagi tauhid jadi tiga. Ya, Ibnu Taimiyah yang membagi tiga, padahal bukan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membagi tiga. Beliau cuma menukil juga dari para ulama-ulama yang terdahulu pada zaman-zaman yang 200-an Hijriah. Sudah ada yang membagi tauhid sampai dua, bahkan awalnya, kemudian menjadi tiga. Ya, itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan keadaan. Awalnya tauhid itu dibagi dua oleh para ulama kita dengan pembagian yang pertama, tauhidul ma'rifati wal isbat. Tauhidul ma'rifati wal isbat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam pengetahuan dan menetapkan. Dalam kategori yang pertama ini masuk di dalamnya tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Adapun yang kedua, pembagian yang kedua adalah tauhid at-talab wal qasd. Tauhid permintaan dan keinginan atau maksud kepada siapa. Dan di sini masuk dalamnya adalah tauhid al-uluhiyah. Sekarang kita akan jelaskan apa maksud daripada tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat jamaah sekalian. Ini pernah kami bahas, tapi untuk merinci lagi, untuk mengingatkan kembali, dan begitu pentingnya. Tauhid rububiyah ini jamaah sekalian artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada semua perbuatan Allah. Mengesahkan Allah pada semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perbuatan Allah apa? Al-khalqu, menciptakan. Perbuatan Allah apa? Memberikan rezeki. Perbuatan Allah apa? Menghidupkan dan mematikan. Apalagi jemaah sekalian, menurunkan hujan. Apalagi Ia memberikan manfaat dan menolak bala. Ini diantara juga adalah mengatur segala alam ini. Inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita harus mengesahkan, kita harus meyakini bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menurunkan hujan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya menghidupkan dan mematikan. Inilah yang maksudnya tauhid rububiyah. Sama dalam suratul Fatihah jemaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, inilah tauhid rububiyah. Dengan apa? Meyakini Dialah Allah satu-satunya Tuhan semesta alam. Nah, kalau ada orang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang menghidupkan selain Allah, ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala, ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan, syirik rububiyah. Kemudian sekira jelas ini tauhid rububiyah ya. Jadi kita harus meyakini Dialah Allah satu-satunya yang menciptakan, memberikan rezeki, menurunkan hujan, menghidupkan dan mematikan, dan semua perbuatan dan sifat khususnya Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian jemaah sekalian, adapun uluhiyah, uluhiyah adalah konsekuensi daripada keyakinan kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menghidupkan dan menciptakan, memberikan rezeki. Apa konsekuensinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ini yang dikatakan tauhid uluhiyah, yaitu apa? Mengesahkan Allah dengan cara menjadikan semua ibadah kita hanya kepada Allah. Nah, ini untuk memahami uluhiyah maksudnya ini. Kemudian juga asma wa sifat jamaah sekalian. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Tidak ada yang serupa dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang husna, yang baik, dan memiliki sifat-sifat yang mulia dan agung. Di sini pemegang tauhid ini ketiga-tiganya jemaah sekalian, dalilnya kita dapatkan begitu banyak dalam Al-Qur'an. Di antaranya pada suratul Fatihah. Kita sebutkan tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa? Tuhan semesta alam. Rabb jemaah sekalian bermakna Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, memberikan rezeki dan segala-galanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini termasuk asma dan asma Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya di situ. Apalagi Malik Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang memiliki hari pembalasan. Nah, kalau kita yakin Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, kita yakin Allah Subhanahu wa taala Rahmanur Rahim, kita yakin Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin, maka kewajiban kita apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini maksudnya pembagian itu jamaah sekalian, agar kita jelas di mana orang terjatuh kesyirikan di sini. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ia bernazar dan menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua jenis-jenis ibadah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan, syirik uluhiyah. Begitu pula asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh makhluk bernama dengannya. Ada juga yang boleh dengan nama Allah, namun tidak boleh dijadikan, disamakan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara pembahasan tauhid yang ketiga-tiganya jemaah sekalian. Ya, makanya ada nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan ada yang nama boleh untuk selain Allah Subhanahu wa taala dengan syarat tidak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah begitu banyak orang yang terjatuh. Kenapa ada pembagian tauhid yang ketiga jemaah sekalian? Tauhid asma wa sifat. Karena setelah diterjemahkan filsafat kitab-kitab filsafat dari Yunani, kemudian adanya ilmu kalam, disitulah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebagian cendekia-cendekia kaum muslim saat itu membacanya dan terpengaruh, sehingga terjadi apa? Penyimpangan dalam masalah akidah. Olehnya para ulama kita sangat-sangat membenci kalau ada orang yang mempelajari ilmu filsafat khususnya dalam masalah ketuhanan. Dalam masalah ketuhanan, tidak sedikit orang yang murtad gara-gara itu jamaah sekalian. Tidak sedikit. Maunya saya debat. Bahkan sampai mengatakan siapa ciptakan Tuhan. Ini kan perkataan-perkataan bisa menuju kepada kemurtadan. Maka kita harus hati-hati dengan ilmu seperti ini. Sangat dicekam oleh para ulama kita. Ya, sampai Imam Ahmad rahimahullah di zamannya beliau dipenjara, disiksa karena pemerintah saat itu, di belakangnya pemerintah saat itu di zamannya Imam Ahmad ada pemikiran Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Padahal keyakinan kita Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kalamullah.
firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sebabnya apa? Karena itu tadi, kitab-kitab filsafat itu jamaah sekalian, yang mencemari akidah-akidah kaum muslimin. Nah, sekira sudah jelas ya tentang pembagian ini ya. Termasuk juga misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu. Kenapa kita harus menyembah Allah? Alladzi khalaqakum. Karena dialah Allah yang menciptakan kita. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah yang menciptakan kita. Alladzi ja'alakum al-ardha firasya. Dialah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bumi untuk tempat kita tinggal, langit sebagai atapnya, menurunkan hujan, dan kemudian dengan hujan tersebut menghasilkan tanaman-tanaman, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Ya, setelah kita yakini semua itu, maka apa kata Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian buat tandingan untuk saya. Janganlah kalian minta kepada selain saya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan langit, menciptakan matahari, bulan. Ya, tapi kata Allah SWT, la tasjudu lisyams. Namun janganlah kalian bersujud kepada matahari, jangan bersujud kepada bulan, karena itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun bersujudlah kepada yang menciptakannya. Bersujudlah kepada yang menciptakannya. Kita langsung masuk kepada muqaddimah dari kitab ini jamaah sekalian. Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah, beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, beliau sebutkan ayat Allah. Apa ayat Allah yang Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam kitab ini? Qaulullah taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kami semata. Liya'budun artinya mentauhidkan, mengesahkan kami. Dengan ini jamaah sekalian, dengan ayat ini harus senantiasa kita ingat bahwasanya keberadaan kita di dunia ini, diciptakannya kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah Allah semata. Ya, jangan sampai membuat kita terlena dengan dunia ini sehingga menghambakan diri kita kepada dunia. Panggilan Allah dikumandangkan dengan melalui suara muazzin. Kita a'udzubillahi min dzalik, sebagian yang mengaku muslim seakan-akan tidak mendengarnya. Padahal di dalam hadis disebutkan, idza nudiya bis salati adabara syaitan walahu durat. Kalau azan dikumandangkan jamaah sekalian, syaitan akan lari terkentut-kentut. Syaitan saja lari terkentut-kentut. Lalu bagaimana kita ini sebagai manusia mengaku muslim? Bagaimana sikap kita terhadap suara azan? Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita betul-betul mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, kita mengaku sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan nikmat Allah, penglihatan yang Allah berikan kepada kita, pendengaran yang Allah berikan kepada kita, tangan dan kaki yang kita pakai untuk kerja, semua pemberian Allah. Lalu kenapa ketika dipanggil dengan suara Allah, dengan suara azan, kita seakan-akan tidak mendengarnya? Waliyadzubillah. Sekali lagi jemaah sekalian yang mendengarkan hal ini, yang masih saja seakan-akan tidak mendengarkan suara azan, bagaimana kalau sudah dikecilkan suara azan? A'udzubillahi min dzalik jemaah sekalian. Kalau bos kita yang panggil mungkin kita cepat-cepat datang, padahal yang kasih sembuh bos kita kalau sakit Allah. Apakah gaji kita tersebut bisa membeli oksigen, membeli penglihatan, membeli tangan dan kaki? Tidak ada jemaah sekalian. Allah SWT yang memberikan kepada kita semuanya. Maka sadarilah semuanya jemaah sekalian, terkhusus saudara-saudaraku
yang masih mengabaikan suara azan. Semoga kita diistiqomahkan untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih seakan-akan tidak mendengarkan surah azan. Kalaulah mungkin HP berdering, langsung diangkat. Kalau ada panggilan tak terjawab, langsung diangkat. Siapa tadi ini memanggil? Ini sudah bahkan di kota kita ini, di daerah kita, ya alhamdulillah, sekeliling kita masjid. Bukan cuma satu panggilan kita dengar, berbagai-bagai panggilan yang kita dengar jamaah sekalian. Maka tidakkah kita malu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan suara muazin, kemudian kita tidak mendatangi panggilannya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan aku. Kata Allah SWT, wa ma khalaqatul jinna, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan. Jadi kata-kata ini jamaah sekalian, liya'budun, litta'lil, dalam bahasa arti litta'lil artinya apa? Li bayanil hikmah minal khalqi, untuk menjelaskan hikmah diciptakannya kita, hikmah diciptakannya makhluk. Walaysa ta'lil al mulazim lil ma'lul. Dan namun kata-kata tujuan itu ya tidak lazim menyebabkan orang melakukan semuanya. Maksudnya adalah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, kami tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkan aku. Tapi nyata-nyatanya jamaah sekalian, sebagian manusia ya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tujuannya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tujuannya. Namun sebagian manusia tidak menyembah Allah dan tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita betul-betul mengaku hamba Allah Subhanahu wa taala, mengaku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat-saat sekarang ini jamaah sekalian, beberapa hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan tanda-tanda kebesarannya, mengirimkan anginnya, mengirimkan hujan yang sangat deras. Tidakkah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti mereka agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah tersebut jamaah sekalian, pengingat agar kita mau kembali kepada Allah. Kita tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki angin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hujan. Lalu kenapa kita tidak mau tersadar akan teguran dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita lanjut sedikit karena masih ada waktu sedikit ya. Jadi hendaknya kita mengingatkan, saling mengingatkan bahwasanya tujuan kita berada di muka bumi ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa jamaah sekalian? Sehingga masalah apapun yang menimpa kita, masalah apapun yang menimpa kita, musibah apapun yang menimpa kita, kita yakini itu Allah yang mengaturnya. Tuhan kita tidak berubah, walaupun harga berubah, ya walaupun harga minyak berubah dan harga lainnya berubah, Tuhan kita tidak berubah jamaah sekalian. Kita harus yakin itu. Tuhan kita Al-Ghani, Maha Kaya, Ar-Razzaq, Dia yang mengatur rezeki. Maka janganlah pernah panik dalam masalah rezeki jamaah sekalian selama kita berusaha. Namun Allah lah yang mengantarkan rezeki tersebut. Silakan berusaha sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertawakal, sebenar-benarnya tawakal, la razaqakumullahu
maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian ya sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung, taqdu himasan wa taruhu bitanan. Burung tersebut jamaah sekalian terbang pada pagi hari, keluar meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong. Wa taqdu bitanan. Taqdu himasan wa taruhu bitanan, dan pulang dalam keadaan perut kenyang, membawa lagi makan untuk anak-anaknya. Perhatikan jamaah sekalian. Jadi tawakal itu bukan duduk-duduk saja, tapi melakukan sebabnya, namun gantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan kepada sebab. Gantungkan hati kita kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, permudahlah urusan saya ini. Permudahlah urusan saya ini. Ya, kita keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita tawakal kepada Allah. Ya, dengan melakukan bisnis kita, kita ke kebun dan sebagainya. Ini kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkaltu 'ala Allah. Maka dengan itu Allah akan menjaga kita selama kita keluar. Dan selama kita keluar, Allah akan menjaga juga apa yang kita tinggalkan, keluarga kita dan harta kita. Di jalan, masuk waktu jamaah sekalian, sudah dipengarkan azan, kita langsung berbondong-bondong yang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin Allah lah yang mengatur rezeki. Bagaimana caranya kita mencari rezeki? Mencari nafkah, tidak tunduk kepada yang pengatur rezeki. Ini kan aneh. Mau diselamatkan, tidak tunduk kepada pemberi selamat. Mau sembuh, tidak tunduk kepada pemberi kesembuhan. Sangat sungguh disayangkan. Tentunya jamaah sekalian, keadaan kita seperti ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh ujub dengannya. Justru kita harus tegar dan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai kita menjual agama kita ini. Ya, kita alhamdulillah masih tenang-tenang beribadah jamaah sekalian. Jangan sampai gara-gara persoalan keluarga, persoalan bisnis dan sebagainya, kita merasa rugi dan sebagainya, kemudian kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal itulah tujuan kita. Dialah Allah SWT memberikan solusi satu-satunya. Jangan sampai sekali lagi kita menjual agama kita dengan perkara dunia. Jamaah sekalian berbahagia, saudara kita di sana dibantai di India. Jamaah sekalian, mereka terhalangi untuk memakai hijab. Jamaah sekalian, yang untuk melaksanakan syariat Allah SWT, mereka terhalangi, bahkan dibantai jamaah sekalian. Sampai kita menjual agama kita dengan hal-hal yang kita akan tinggalkan sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, dan semoga dengan majelis kitab tauhid ini dan diantara tujuan kita agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin walhiqna bis solihin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.